Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah variable ND filter dari KNF Concept. Sesuai namanya, variable ND filter artinya ND filter yang bisa dirubah density atau kepekatannya. Ini gue pilih yang 82 mm diameternya dan kepekatannya ND3 sampai ND1000. Ini kita dapat case untuk taruh filternya dan kualitasnya cukup bagus ya, lumayan tebal dan di dalamnya ada busanya juga. Selain yang ND3 ke ND1000, masih ada varian lainnya untuk variable ND filter ini. Ada yang sampai ND2000. Untuk lihat varian lainnya, informasi harga, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Nah, ini dia penampakan filternya, pastinya lebih tebal daripada ND biasa. Karena ini dua filter polarizer yang digabung jadi satu. Dan ini bagian atas itu ada yang bisa dirubah untuk merubah kepekatan atau density dari ND filternya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat efeknya waktu gua geser dari minimum ke maksimum. Oh ya, sedikit tips, kalau misalnya teman-teman beli filter, gua saranin untuk beli filter yang diameter paling besar. Kenapa? Karena teman-teman tinggal beli step up adapter kayak gini. Jadi teman-teman cukup beli satu filter untuk semua lensa yang teman-teman punya. Nah, kebetulan gua punya 5 diameter lensa yang berbeda. Tapi gue cukup punya satu ND filter dan sisanya gua pasangin pakai step up adapter. Step up adapter ini fungsinya untuk memakaikan filter lensa yang diameternya lebih besar untuk lensa yang diameternya lebih kecil. Pastinya ini bakal ngirit jauh dibanding teman-teman beli filter yang sama jenisnya untuk tiap diameter lensa yang berbeda. Cara pakainya gampang banget, karena filternya itu tinggal dipasangin aja di bagian depan step up adapternya. Nah, ini dia kalau misalnya udah dipasangin step up adapternya. Nah, kalau udah gitu tinggal dipasangin ke lensanya. Nah, ini bakal gue coba puter ND filternya untuk tunjukin efeknya. Selanjutnya bakal gue pasang ke lensa gue yang lain, yaitu yang 50 mm f1,05. Nah, ini kebetulan diameternya 58 mm. Jadi gue pakai step up adapter yang 58 mm to 82 mm.
Nah, setelah dipasang ke step up adapter, tinggal dipasang ke lensanya. Nah, sebetulnya di kondisi apa sih teman-teman butuh yang namanya ND filter? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman mau rekam video dengan lensa yang bukaan besar. Contohnya lensa dengan f1,2 misalnya, atau yang kayak gue punya ini f1.05. Nah, gue pengen pakai di f1.05, tapi karena gue rekam di 50 fps, maka shutter speednya kan harus 1/50 ya, nggak bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi. Nah, kemudian ISO udah pasti gue pengen paling rendah ya, supaya nggak noise. Nah, kalau misalnya tanpa ND filter, ini bakal jadi over. Nah, ND filter ini fungsinya mirip kacamata hitam, yang mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke sensor melalui lensa. Jadi kalau misalnya ketiga parameter segitiga exposure kita udah nggak bisa rubah lagi, satu-satunya cara yang bisa kita lakuin untuk mendapatkan exposure yang pas supaya nggak overexposure yaitu dengan pakai ND filter. Cuman kelebihannya yang variable ND filter ini artinya kita nggak perlu bawa ND filter yang satuan lagi. Cukup bawa satu ini aja karena bisa dirubah intensitasnya. Nah, ini bakal gue tunjukin caranya waktu gue mau record video, tapi dengan settingan yang ada, ini pasti bakal overexposure. Nah, ini gue tinggal puter aja variable ND-nya untuk dapetin exposure yang pas dengan yang gue mau. Intinya, sampai nggak overexposure. Nah, ini dia hasil finalnya. Nah, dengan pakai ND filter, teman-teman bisa pakai lensa di bukaan terbesarnya tanpa khawatir bakal overexposure hasilnya. Kalau tadi contoh video, ini contoh untuk foto. Menurut gue sih ini filter kualitasnya cukup bagus karena nggak ada color cast. Ini fotonya mentahan ya tanpa gue edit dan kelihatan warnanya tetap sesuai dengan aslinya. Nah, variable ND filter punya satu kelemahan, yaitu munculnya X pattern kalau misalnya kita puter ND filternya itu terlalu melebihi maksimum. Tapi biasanya X pattern ini bakal lebih kelihatan kalau misalnya kita pakai di focal length yang di bawah 50 mm. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin di bagian depan filter variable ND ini ada indikator minimum ke maksimum. Nah, teman-teman posisiin atau aturnya hanya di bagian yang ada kotak putihnya aja. Jangan melebihi sampai ke kotak yang hitam. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum kebayang yang namanya X pattern itu kayak gimana, bakal gue tunjukin di video berikut ini. Ini gue tes menggunakan lensa zoom 28mm ke 75mm dari Tamron. Dan waktu gua tes pakai lensa fix 50mm, ini X patternnya nggak begitu kelihatan ya. Jadi langsung gelap aja kayak gini. Nah, ini contoh di focal length 28mm. Ini di 35mm. Ini di 50mm. Dan yang ini di 75mm. Jadi untuk menghindarinya, teman-teman bisa puter sampai X pattern-nya itu nggak kelihatan. Selain untuk video, teman-teman juga bisa pakai variable ND filter ini untuk ngambil foto long exposure atau slow shutter speed di tengah hari. Nah, ini dia hasilnya. Kalau misalnya tanpa ND filter, pastinya bakal overexposure. Ini gue pakai f11 dengan ISO 100 dan shutter speednya 3,2 detik.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil foto landscape tapi kesiangan atau memang pengen ngambil foto landscape-nya itu siang-siang tapi pengen long exposure, solusinya satu-satunya pakai ND filter. Nah, ini karena gue nggak sempet ke air terjun, kebetulan ini ada sungai. Nah, gue mau kasih contoh untuk ngambil slow shutter speed atau long exposure di air supaya airnya kayak kapas. Bisa pakai ND filter ini. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya karena cuacanya mulai agak mendung ya, ini gue mau coba ambil di shutter speed 8 detik. Dan ini dia hasilnya. Untuk semua contoh foto landscape tadi, itu semuanya mentahan ya tanpa editing sama sekali. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.